Pertama, saya belum terima somasi maupun surat kuasa. Artinya orang yang mengatakan mensomasi itu harus diperiksa dulu apakah dia advokat atau bukan. Karena jantungnya advokat adalah surat kuasa ya, tetapi di media sudah rame saya disomasi, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi saya mengklarifikasi sampai detik ini saya belum terima somasi maupun surat kuasa. Oleh karena itu saya pertanyakan legal standingnya. Yang kedua, itu dialognya itu kan 4 jam kalau nggak salah ya, di suatu YouTube. Saya diundang masuk 3 kali. Di dalam dialog mereka itu ada framing yang menonjol 3-4 framing. Pertama, framing pelecehan seksual. Framing kedua itu tembak-menembak. Framing ketiga itu adalah perselingkuhan. Dan framing-framing lainnya yang dilontarkan oleh para pembicara. Ya, maka saya dalam rangka membela kepentingan klien saya, khususnya almarhum, saya mengatakan jangan beropini-opini terus, jangan memframing, tetapi belajarlah sesuai fakta, kan begitu ya. Karena kalau soal framing ini, saya punya pengalaman dulu melihat seseorang wanita yang menurut saya sangat baik. Bahkan saya bisa mengatakan dia wanita teladan Alkitab, namanya Ibu Pero, yang mantan istri gubernur DKI. Nah, dia di framing, dia berzina, dia di framing, dia selingkuh, tetapi sampai dengan detik ini saya belum pernah menemukan putusan pengadilan yang menyatakan dia berzina atau berselingkuh. Saya katakan begitu. Tetapi sebaliknya Ahok, di dalam penjara, dia mengatur perkawinan. Maka begitu dia keluar penjara, dia langsung kawin. Pertanyaannya, kapan dia pacaran, kan begitu. Pertanyaannya, kapan pacaran, kan begitu. Itu bukan masuk pada kategori pencemaran nama baik. Itu adalah pertanyaan. Dan kami para praktisi, para advokat adalah biasa membicarakan kasus lain ketika membicarakan hal yang sejenis. Karena kemarin ada yang membuat tuduhan-tuduhan atau framing di berbagai TikTok dan media. Ada yang bilang pelecehan seksual, ada yang bilang itu perselingkuhan dan sebagainya. Maka saya harus membantah dengan memberikan contoh lain. Misalnya ada perdebatan perkara di ILC yang juga membicarakan klien saya ini. Kebetulan pembicaranya Johnson. Mereka justru membicarakan itu contoh kasus Mirna. Artinya, apa hubungannya Mirna dengan kasus ini? Kan tidak ada. Tetapi di dalam dunia pengacara, kami itu biasa mengutip perkara lain, misalnya di pengadilan disebut dengan jurisprudensi. Jadi berdasarkan putusan ini, walaupun tak ada kaitannya, tetapi itu diperbandingkan. Atau misalnya ketika saya menangani perkara MKC, kita perbandingkan dengan kasusnya misalnya Yahya Waluni atau perkara lain yang mirip-mirip. Artinya itu adalah hal yang biasa di dunia kepengacaraan. Justru yang tidak biasa adalah menyatakan mensomasi seseorang tapi tak ada surat somasinya, tak ada surat kuasanya. Itu yang tidak lazim. Jadi kalau kita mengatakan seseorang mensomasi, tentu surat kuasa sudah kita pegang sebagai legal standing. Yang kedua, kita katakan mensomasi, somasinya sudah sampai kepada orang yang disomir, yaitu saya, kan gitu. Jadi oleh karena itu, karena saya belum menerima surat kuasa maupun somasinya, saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya mengatakan bahwa legal standingnya saya pertanyakan. Kemudian, mengenai perkataan bahwa Ahok dulu sering menyebut nama Yesus walaupun dalam kapasitasnya sebagai gubernur. Orang yang percaya Yesus tentu dia menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Misalnya tidak kawin cerai. Karena Yesus sangat benci dengan perceraian. Yesus bilang apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia dan seterusnya. Banyak ayat tentang yang melarang perceraian. Nah, oleh karena itu, saya menyatakan Ahok itu bercerai tetapi dia sering menyebut nama Yesus. Itu hal yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu sifatnya ilmiah, ada di dalam buku Alkitab. Jadi kalau dia misalnya pengacaranya keberatan, ya keberatan aja kepada Tuhan Yesus. Naik ke sana ke surga, ajukan keberatan, kan begitu. Karena saya membicarakan firman Tuhan Yesus, kan begitu. Kira-kira begitu.